Halo Bu Ibu, Assalamualaikum. Nah, Ibu-ibu ada yang bingung nggak kenapa kok anaknya GTM alias gerakan tutup mulut? Nah, itu mungkin karena ibu-ibu bikin buburnya gitu-gitu aja. Nah, oleh karena itu hari ini Rumah Dosen akan memberikan resep MPAC yang bisa Ibu ikuti tanpa menggunakan slow cooker. Ini adalah resep MPAC bubur ikan kembung tumis. Nah, ini ya bahan-bahannya ibu-ibu. Oke, untuk cara membuatnya, ibu-ibu harus memasak beras putih hingga menjadi bubur. Sambil diaduk-aduk ya. Kemudian, sementara berasnya lagi dimasak, ibu-ibu menyiapkan dulu lauknya supaya ibu-ibu menghemat waktu memasak. Nah, potong tomat menjadi 4 bagian, kemudian ibu harus mengupas dan mengiris bawang merah dan bawang putih. Nah, di- diiris ya bawang merah, bawang putihnya. Maaf, di video ini nggak ada. Oke, selanjutnya ibu-ibu harus memfilet ikan kembung. Nah, jadi ibu-ibu harus mengupas bagian kulit ikan kembung dan juga membuang duri-duri yang ada di ikan kembung tersebut. Nah, ibu-ibu juga jangan khawatir kalau misalnya ikan kembung tidak tersedia di daerah ibu-ibu, ibu-ibu bisa memakai ikan apa aja yang kira-kira cocok dimasak dengan ditumis. Nah, kalau kayak gini kan ibu-ibu pasti sudah hafal di luar kepala ya, lebih jago dari saya. Ikan apa ya kira-kira yang bisa dimasak dan enak kalau misalnya ditumis. Nah, ikan kembung ini banyak mengandung omega 3 yang baik untuk perkembangan otak anak. Jadi nggak melulu salmon ya ibu-ibu. Bahkan ikan kembung ini kandungan omega 3-nya lebih banyak dari salmon. Padahal ikan ini murah meriah dan mudah didapat. Kalau ada yang murah, kenapa enggak? Jadi belum tentu bahan-bahan yang mahal itu kandungan gizinya lebih baik daripada bahan-bahan yang murah maksud saya. Nah, ibu-ibu bisa searching-searching dulu deh kira-kira ikan apa yang banyak mengandung omega 3 dan harganya murah meriah. Salah satunya ikan kembung ini. Oke, ini ikan kembungnya harus dipotong dadu ya supaya nanti mudah ketika akan kita blender. Oke, setelah semua bahan-bahannya siap, maka sekarang ibu bisa menumis bawang merah dan bawang putih hingga harum dengan menggunakan minyak. Kemudian ibu memasukkan potongan tomat. Nah, sampai layu ya ibu-ibu. Nah, kemudian setelah itu ikan kembungnya bisa deh dimasukkan ke dalam wajannya. Ini wanginya benar-benar enak banget. Nah, ibu-ibu tumis ikan kembungnya hingga benar-benar matang. Jadi ingat tidak boleh memberikan makanan pada bayi yang setengah matang, apalagi makanan mentah. Itu akan membahayakan perut bayi. Tapi juga jangan memasak ikan juga terlalu keras karena nanti kalaupun di blender itu masih ada butiran-butiran kasar yang itu juga berbahaya untuk bayi karena bayi hanya bisa makan makanan yang lembut untuk bayi usia 6 sampai 8 bulan. Kalau anaknya sudah lebih besar sih it's okay. Nah, ini ya, dioseng terus sampai matang. Nah, kalau tomatnya sudah layu dan matang, ibu bisa menyisihkannya terlebih dahulu dari wajan. Lalu tumis kembali ikan kembung hingga matang. Iya, ini modal kedua kita ya, panci. Nah, ibu-ibu pasti banyak kan di dapur ibu kalau cuma panci doang. Nah,
Ibu tumis terus ya ikan kembungnya. Sembari menunggu ikan kembungnya ini matang, ibu bisa menyiapkan blender yang diisi sedikit air. Kemudian matikan kompornya dan ibu-ibu bisa memasukkan ikan kembung ke dalam blendernya. Kalau misalnya ada bawang yang ikut ke dalam si blender, it's okay, nggak apa-apa Bu Ibu. Bahkan kadang saya memasukkan juga sedikit bawang putih dan sedikit bawang merah ke dalam si blender ini, dan juga ibu bisa menambahkan sedikit minyak ke dalam blender ini. Lemak tambahan seperti yang saya pakai pada video kali ini berupa minyak kelapa sawit itu boleh ditambahkan kepada MPASI, karena lemak tambahan apapun itu jenisnya dia bisa membuat bayi lebih cepat gendut, dan juga lemak tambahan ini harus dimasukkan ke dalam setiap sajian MPASI supaya bagus untuk perkembangan otak anak. Oke, sekarang tumisan tadi yang sudah kita masukkan ke dalam blender, kita blender hingga halus. Nah, kemudian hasil blender tumis ikan kembung ini bisa Bu Ibu masukkan ke dalam panci bubur. Oke, langkah selanjutnya Bu Ibu harus kembali mengaduk bubur hingga airnya menyusut dan buburnya menjadi kental dan matang. Kalau misalnya Bu Ibu merasa bahwa buburnya masih kurang halus, maka Bu Ibu bisa menambahkan air. Nah, kalau misalnya bayi ibu masih menggunakan tekstur yang halus sekali, Bu Ibu bisa menggunakan food processor atau memblendernya kembali atau menyaring si bubur. Nah, terakhir ibu-ibu bisa memasukkan bubur ke dalam wadah kedap udara untuk makan siang dan makan malam si bayi dan dimasukkan ke dalam kulkas. Ingat ya, di suhu ruang bubur ini tidak boleh diamkan selama lebih dari 2 jam. Kalau untuk sarapan, langsung dong Bu Ibu sajikan di dalam mangkok si kecil, tunggu hingga dingin. Nanti kalau sudah dingin, bubur ini akan tambah mengental loh. Jadi jangan khawatir. Selamat makan. Semoga resep ini berguna ya untuk ibu-ibu. Menu kita hari ini ikan kembung. Yeay. Enak Del. Enak dong ya. Enak dan lezat. Pinter sekali. Sudah ya guys, ini kameranya mau diambil. Sampai jumpa di resep-resep selanjutnya. Del, dadah. Dadah.